ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak akan mungkin ditolak oleh Allah. Artinya kalau mereka berdoa, pasti doanya bakal dikabul oleh Allah. Kenapa? Mereka orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-shaim hatta yaftur. Orang yang saum sampai dia berbuka. Ya kalau betul saumnya itu. Yang kedua, imamun adil, pemimpin yang adil. Kenapa? Pasti dia dekat dengan Allah. Bisa kita bayangkan begini, Bapak Ibu sekalian. Anda membuang duri dari jalan, demi agar jangan sampai ada orang yang celaka karena keberadaan duri itu. Bapak Ibu ambil itu si duri itu, buang di tong sampah. Itu bukan hanya saja ibadah, syu'batun min syu'batil iman, bukti keimanan seseorang, kata Rasulullah dalam hadis itu. Yang ketiga, yang doanya juga tidak akan ditolak oleh Allah adalah doaul mazlum, doa orang yang terzolimi. Nah kenapa? Allah itu sangat murka kepada orang yang berbuat zalim. Karena itu mengancam setiap pemimpin yang berbuat zalim, termasuk orang pertama dari umat Rasulullah yang akan masuk neraka jahanam tanpa hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami hanyalah Allah, lalu mereka istiqomah dengan prinsipnya itu, maka nanti di akhir hayat mereka tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turunlah para malaikat, lalu para malaikat itu menyatakan an la takhafu wa la tahzanu, jangan takut untuk menghadapi kehidupan akhirat, wala tahzanu, karena kamu akan meninggalkan alam dunia, jangan sedih. Wa absiru, dan berbahagialah bil jannatil lati kuntum tu'adun, karena Allah telah menjanjikan surga untukmu. Mudah-mudahan kita nanti pada saatnya sakratul maut akan didatangi para malaikat seperti itu. Siap Ibu? Siap naon? Tema kita pada kuliah doa kali ini adalah sebab utama doa tidak terkabul. Ini mungkin tema yang seringkali menjadi pertanyaan banyak di antara kita. Bisa dipastikan tidak ada seorang mukmin yang hidupnya tidak pernah tidak berdoa. Jangankan mukmin, mukminah, muslim, muslimah yang saroleh, sarolehah seperti bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Tararik, amin. Ya, mudah-mudahan jadi doa ya. Amin. Bahkan muslim yang tidak soleh pun rajin kalau berdoanya, Pak. Kalau dia misalnya merasa karena tidak soleh, lalu tidak optimis kalau doanya itu bakal dikabul, paling tidak dia akan meminta kepada orang yang dia anggap soleh, misalnya Pak Soleh, ya, cik Pak Soleh pangadoakeun gitu ya, tolong doakan saya. Kenapa? Karena sebagai orang mukmin
Kita yakin, hakul yakin, betapapun kita sudah berusaha secara optimal memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan pada kita, tetap saja kita tidak akan pernah memperoleh hasil dari apa yang kita usahakan itu, selama Allah belum mengizinkan. Segala sesuatu di dalam kehidupan ini hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Selama Allah belum menyatakan kun, jadi, maka sesuatu tidak akan pernah terjadi. Sesuatu baru terjadi dengan kun fayakun Allah. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun. Harapalah hari surat Yasin. Yasin 82 ya. Nah, terkait dengan masalah berdoa ini, pernah ada seorang jemaah, saya ingat persis ya, di masjid ini dulu, udah lama. Ada seorang jemaah, seorang ibu mengajukan pertanyaan ini pada saya. Pertanyaannya, mungkinkah Allah mengingkari janjinya? Saya kaget dengan pertanyaan itu. Dan spontan saya mengatakan, sebaiknya ibu segera istighfar. Beliau pun lalu istighfar, astagfirullahaladzim. Kan mustahil Allah mengingkari janji. Kalau manusia berjanji lalu mengingkari janji, udah sering kita menyaksikan itu. Si Eta ada yang rajin itu ngumpulin, ada 30 janjinya yang tidak dipenuhi itu pada masa kampanye dulu ya. Malah akhirnya di negeri kita ini sudah seperti biasa dan lazim ya, orang berjanji dan orang mengingkari janji gitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mustahil mengingkari janjinya, kenapa saya bilang sampai terfikir dalam benak ibu pertanyaan seperti itu? Si ibu kemudian mengatakan, sudah sekian kali saya pernah mendengar dari para ustadz firman Allah, di mana Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian padaku, maka pasti saya akan kabulkan doa kalian itu. Loh, saya sudah berdoa 7 tahun Pak, 7 tahun saya berdoa. Ikhtiar sudah, usaha sudah, berdoa terus, gak pernah berhenti. Sampai sekarang Allah belum mengabulkan. Di mana janji Allah itu? Nah, untuk itulah kita mencoba menjawab pertanyaan ibu itu, Pak. Ya. Paling tidak kita melihat ada 2 hal yang mendasari mengapa doa seseorang itu tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seseorang tidak dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang bersangkutan menurut Allah belum memenuhi syarat untuk doanya dikabul. Yang memenuhi syarat itu kalau seorang itu sudah menjadi ibad. Kita lihat di Quran surah Al-Baqarah 186. Allah menyatakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jika ibad-ibadku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku sangat dekat. Saya akan kabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku.
Di sini letak janji Allah ya. Saya akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Siapa yang akan dikabulkan doanya? Ibad. Wa iza sa'alaka ibadi. Nah, siapa ibad itu? Ada dua istilah yang biasa dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk menyebut kata hamba. Ada abid, ada ibad. Kalau abid tulisan bahasa Arabnya ain ba ya dal, abid. Kalau ibad ain ba alif dal. Dua-duanya sama, maknanya hamba. Namun Allah mempergunakan istilah ini berbeda. Kalau ibu dan bapak menemukan di dalam Al-Quran istilah abid, maka itu yang dimaksud hamba Allah secara umum. Yang mukmin, yang kafir, yang soleh, yang ahli maksiat, semuanya abid. Semuanya hamba Allah. Orang kafir itu walaupun mereka kufur kepada Allah, tetap saja mereka adalah hamba Allah. Karena Allah lah yang menciptakan mereka gitu. Jadi kalau ibu bapak ketemu istilah abid, nah itu bahasa yang maksud hamba Allah secara umum. Lebih terfokus kepada yang kafir, yang ahli maksiat, itu abid. Jadi kalau ibu bapak membaca dalam Al-Quran istilah ibad, maka itu yang dimaksud hamba-hamba Allah yang saroleh seperti bapak dan ibu di sini. Ah, kunon enak jadi tertariknya. Jadi mah tarik ibad itu ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa hambanya yang sangat Allah cintai karena memiliki sekian kriteria kesolehan, di Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan selesai, nanti tolong dibaca lagi di rumah, ada sekian kriteria kesolehan itu. Mereka mendapat julukan Ibadur Rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama sampai selesai. Nah, itu mereka yang memenuhi kriteria-kriteria soleh itu diberi gelar ibadur rahman, bukan abidur rahman. Para ibad-ibad Allah inilah mereka yang dekat dengan Allah. Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Dekat dengan siapa? Dengan ibad. Dengan abid jauh Allah itu. Jadi kalau Allah menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami bisa dekat dengan seseorang lebih dekat daripada dia dengan urat lehernya sendiri, itu dengan para ibad. Jadi dengan demikian kalau ingin doa kita itu dikabul, kita harus jadi ibad. Caranya dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh saya gambarkan, mau di mana gambarnya? Enggak ada, digambarkan di sini aja. Antara kita dengan antara abid dengan Allah itu ada jarak. Jadi kalau kita ingin hidup kita diberkahi oleh Allah, diridai oleh Allah, doa kita dikabul oleh Allah, jarak itu harus kita tempuh. Orang-orang sufi mengistilahkan jarak itu dengan sebuah tangga dengan 10 anak tangganya. Jadi kita harus naiki anak tangga itu satu demi satu. Sampai ketika nanti kita sudah berada dekat dengan Allah di tangga 10, barulah kita menjadi ibad. Kalau kita berdoa pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masih abid di sini ya nggak akan dikabul doa itu. Ya. Nah, tangga-tangga itu adalah disebut oleh orang-orang sufi dengan thariqat, jalan yang harus kita tempuh. Orang-orang ulama fikih menyebutnya syariat, ya, artinya jalan juga. Itu jalan kehidupan yang harus kita tempuh sesuai dengan syariat Allah yang ditetapkan oleh Allah baik dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita harus menempuh apa yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Bahkan jangan pernah puas hanya karena meninggalkan yang wajib.
melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram saja, tapi perkaya diri kita dengan melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, meninggalkan yang dimakruhkan. Nah itu kita sudah menempuh tarekat itu. Nah kalau sudah sampai di atas, nah sudah jadi ibad. Nah mereka ini yang doanya kata Allah saya akan kabulkan. Nah sekarang kita ambil contoh. Banyak orang berdoa di tanah suci, di tanah air ya, sampai sekian tahun tidak dikabul oleh Allah. Tapi begitu dia pergi ke tanah suci, berdoalah di sana, kontan aja dikabul oleh Allah. Saya yakin banyak yang pernah mengalami ini. Salah satu di antaranya adalah sahabat saya. 13 tahun berdoa, berusaha, berdoa terus selama 13 tahun ingin punya keturunan. 13 tahun nggak ada keturunan sama sekali. Suatu ketika dia dan istrinya dapat kesempatan pergi naik haji. Pulang dari haji ditanya bagaimana kesan selama di tanah suci. Ya samalah dengan orang lain, tapi ada kesan yang tidak mungkin saya lupakan. Betapa puasnya saya dan istri berdoa di depan multazam sambil menangis. Ya Allah, izinkan kami punya keturunan. Biarlah semua orang mengatakan mustahil. Semua dokter sudah angkat tangan. Biarlah semua orang mengatakan mustahil. Bagi engkau tidak ada yang mustahil Allah. Pulang dari naik haji hanya 2-3 bulan. Istrinya merasa agak kurang enak badan, bawa ke dokter, diperiksa oleh dokter. Alhamdulillah, hamil. Hamil. Lalu timbullah pertanyaan, kenapa harus ke tanah suci? Kan doa yang di tanah suci juga sama, yang didoakan selama di tanah air 13 tahun itu juga minta keturunan Allah. Kenapa baru dikabulkannya di tanah suci? Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian terjebak dalam menyimpulkan jangan-jangan Allah itu ada di tanah suci. Kalau betul Allah ada di tanah suci, rugilah kita yang ada di Bandung. Apa enggak sebaiknya kita pindah saja ke Mekah itu, jadi TKW, TKI, TKI lah gitu. Nah, untung kesimpulan ini salah. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu itu makhluk ciptaan Allah. Bahkan tadi di Quran surat Qaf ayat 16 Allah menyatakan Allah bisa dekat dengan seseorang lebih dekat daripada dia dengan urat lehernya sendiri. Dan itu tidak dinyatakan kalau yang bersangkutan itu ada di tanah suci. Di Bandung pun kita bisa dekat dengan Allah. Tapi kenapa banyak orang merasakan dekat dengan Allah ketika di tanah suci? Karena pada umumnya orang yang pergi ke tanah suci sudah berjuang mendekatkan diri pada Allah. Pengalaman saya selama ini ketika membimbing haji dan umrah, ya Allah, saya katakan ya Allah, andai kata hidup kita terus seperti ini, selama di tanah suci itu jemaah itu, ya Allah, jangankan yang wajib, yang sunnah pun dikejar. Bahkan saking semangatnya yang tidak sunnah pun dia lakukan. Yang disunahkan diantaranya mencium hajar aswad. Asal melihat ada batu rada aneh sedikit, cium. Nanti usap-usap, orang lain ngusap-ngusap, ikut usap-usap. Kenapa dia usap? Orang itu usap, ikut usap, gitu kan. Saya pernah berapa kali itu menegur jemaah kita ya di tanah suci itu. Saya khawatir mereka sudah musyrik gitu. Yang saya masih ingat itu di Madinah, Pak. Di Madinah itu di Masjid Quba, yang masih terbayang Masjid Quba ya, itu ada marmer di depan masjid, di halaman masjid itu. Marmer itu. Dari kejauhan saya lihat ada bapak-bapak dan ibu-ibu berdua maksud saya. Suami istri lah gitu. Yang sedang ngusap-ngusap itu.
Karena dari jauh saya lihat yang laki-laki pakai kopiah, mulai saya curiga. Jangan-jangan dari Indonesia ini. Akhirnya saya hampiri, Pak. Begitu saya hampiri, saya lihat tulisan di jaketnya itu. Tuh, ngerakeun pisan. Di Bandung, Pak. Akhirnya saya bilang, Bapak, Ibu karena naon ya teh? Lumayan, cenah ngalap-ngalap berkah itu. Berkah naon, saya bilang. Naon cenah si Arab eta ge sarua tadi ngusap-ngusap dia. Dia nunjuk ada orang Arab itu. Pak, saya bilang, si Arab itu memang pegawai di masjid ini, Pak. Makanya dia ngusap-ngusapnya itu pakai kanebo, pakai lap, digaji dia. Bapak sekarang dari Bandung datang ke sini, terus bersihin ngusap-ngusapnya digaji. Ente. Ambil air wudhu, Pak, masuk ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat, berdoa. Ini mungkin karena di marmernya itu ada tulisan Arab. Banyak di kita tuh asal ningali tulisan Arab, asal Quran wae, Pak. Asal dengar bahasa Arab, Quran itu. Makanya waktu Kabayan dulu pergi ke Mekah, pulang-pulang, sudah kata Kabayan, nggak ada harapan kita untuk masuk surga itu. Kenapa? Orang-orang di sana itu luar biasa katanya. Di pasar ngaji, di jalan ngaji, di mana-mana ngaji. Udah pakai bahasa Arab bisa kena ngaji, ku si Kabayan. Mbak, saya bilang, Bapak Ibu, saya kebetulan ngerti bahasa Arab. Ini saya terjemahkan, saya bilang yang tulisan yang di marmer ini. Yang di atas itu jelas Bismillahirrahmanirrahim lah. Nah, di bawah itu kira-kira kalau saya terjemahkan begini, Pak. Masjid Kuba ini kembali dipugar pada masa Raja Fahad pada tanggal sekian. Jadi ini batu prasasti, Pak. Jadi marmernya itu sama dengan marmer yang sekarang Bapak injak, kuno tuh sekalian eta diletakan gitu kan. Sambil pergi dua-duanya ngaleos itu bari ngomong, "Ai sugante naon cenah itu." Ya mudah-mudahan mereka amanlah keimanannya karena ketidakmengertian lah ya. Nah semangatnya itu, Pak. Waktu sholat zuhur jam 12, jam 10 sudah di masjid. Nanti habis zuhur ajak pulang. Enggak, saya mau tawaf. Tawaf. Sampai menjelang asar enggak pulang. Kagoklah asar. Setelah asar, Bapak Ibu enggak pulang, belum makan. Kalau mau makan di Bandung. Mumpung kita di sini kita beribadah. Kagok maghrib. Sampai maghrib, begitu maghrib Isya sebentar lagi kagok lah. Dari zuhur sampai Isya di masjid, Pak. Pulang setelah Isya, makan, ngobrol dengan temannya sebentar, masuk ke kamar, matiin lampu. Kenapa? Takut telat. Emang mau bangun jam berapa? Jam 12. 12 bangun, jam setengah 1 sudah ada lagi di masjid. Lo subuh sekitar jam 5, ngapain? Tawaf. Tawaf kalau sedang rame-ramenya itu paling 1 jam. Ini 4 jam ngapain? Ya habis tawaf tahajud. Tahajud paling 1 jam. Apalagi kalau setiap rakaat bacanya kuliah kulhu. 15 menit beres sama. Lalu 3 jam lagi baca Quran. Habis baca Quran zikir. Habis berzikir berdoa. Habis berdoa bengong. Ditanya kenapa bengong? Beakeun doa cenah saya. Segala doa sudah diminta belum juga azan itu. Lo biasanya di Bandung itu kalau belum qomat, belum lari ke masjid, ini 5 jam. Bingung sorangan tuh. Ya. Ada teman waktu itu sama-sama sekamar dengan saya waktu haji, Pak. Lalu oleh istrinya itu diajak, Kang,
nanti kita ke masjid ya jam 1. Siap, kata suami. Jam 1 mereka pergi ke masjid. Selesai sholat subuh, balik ke kamar itu, ketawa-ketawa. Teman saya itu, almarhum sudah meninggal sekarang. Kenapa? Saya bilang, saya diajak istri jam 1 tadi ke masjid. Begitu sampai di masjid, kita mau tawaf dulu atau mau tahajud dulu? Kata suaminya, tawaf saja. Nah, jadi langsung kita menuju Ka'bah. Begitu sudah mendekati Ka'bah, Ka'bah sudah mulai terlihat, si istri kemudian mengatakan, coba kamu berdiri dulu sekarang. Ngapain? Coba lihat itu Ka'bah. Oh, dari tadi sudah kelihatan, kata suaminya. Saya ingin kamu melihat Ka'bah, lalu sekarang bersumpah di hadapan Allah, di hadapan Ka'bah. Betul akang can nyandung? Hebat eta nepi ka di harapan Ka'bah. Padahal saya di Bandung seberapa kali sumpahan tadi percaya kudu di harapan Ka'bah itu. Akhirnya saya sumpah karena kebetulan hari taman can nyandung jadi gitu. Pulang dari masjid, lalu kelihatan belepotan keringetan itu. Ditanya, kenapa? Ngejar-ngejar fakir miskin. Rupanya dia dari malam itu sudah siap uang realan itu untuk sedekah untuk fakir miskin. Jadi pulang dari sholat zuhur dia cari fakir miskin itu. Biasanya anak-anak Afrika itu ya. Ketemu katanya di Babul Malik. 400 meter lah kurang bolak-balik itu ngejar-ngejar fakir miskin sampai keringetan. Ngejar-ngejar fakir miskin sampai keringetan saking ingin bersedekah. Kalau sudah seperti itu usaha seseorang mendekatkan diri pada Allah, ya pastilah dia jadi dekat dengan Allah, sudah jadi ibad dia. Pantas begitu berdoa langsung dikabul oleh Allah. Andai kata kita di Bandung melakukan itu, pasti kita akan dekat dengan Allah, pasti doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya begitu sampai pulang ke Bandung, kembali lagi ke undang-undang dasar kedul jeung horeamda itu. Di Bandung, ayo Pak Haji kita ke masjid. Kamu mah nggak ngerti. Kata Ustadz saya waktu di Mekah, sekali kita masuk ke Masjidil Haram itu nilainya 100.000. Dibanding dengan kamu masuk ke masjid manapun yang ada di Bandung ini. Jadi kamu bolak-balik ke Masjid Istiqomah 100.000 kali, itu sama dengan waktu saya di Mekah sekali. Padahal waktu di Mekah saya berapa kali ke Masjidil Haram, so kalikan 100.000. Makanya tenang saya mah. Saya nggak tahu ini haji mabrur atau haji yang mabrur atau haji mabur ini. Ketika di Makkah dia sampai keringetan ngejar-ngejar fakir miskin. Di Bandung fakir miskin yang keringetan ngejar-ngejar dia. Kadang-kadang sudah kelihatan itu di perapatan itu fakir miskin. Sudah kepegang uang 10.000 itu untuk sedekah ya. Menjelang sampai ke perapatan istikharah dulu. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, kebutuhan masih banyak, anak-anak belum ini lagi dan sebagainya. Akhirnya sampai di perapatan memutuskan dan menetapkan bersabar cenah kedariwah lah itu jadi. Jadi bagaimana kita mau dekat dengan Allah kalau kita tidak berjuang mendekatkan daripada Allah. Jadi kunci untuk doa itu dikabul adalah kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin besar peluang untuk doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam sebuah hadis dikatakan ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak akan mungkin ditolak oleh Allah. Artinya kalau mereka berdoa pasti doanya bakal dikabul oleh Allah. Kenapa? Mereka orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, as-shaim hatta yaftur, orang yang saum sampai dia berbuka. Ya kalau betul saumnya itu. Kenapa? Nah kalau orang itu betul-betul saum kita ini kan di bulan Ramadan misalnya, kita saum kan dari yang halal. Makanan milik kita sendiri yang halal, minuman milik kita sendiri yang halal, suami istri kita sendiri yang halal. Kita nggak berani mendekatinya selama mulai fajar sampai dengan terbenam matahari sampai maghrib. Kenapa? Kita sedang saum, berarti saum itu kita dari yang halal. Itu latihan kita itu. Kalau kita sudah mampu saum dari yang halal, tentu kita lebih mampu lagi untuk bisa saum dari yang haram. Karena Allah melatih kita saum dari yang halal itu selama 1 bulan Ramadan. Maksudnya agar kita nanti mempunyai kemampuan untuk bisa saum 11 bulan kemudian dari yang haram. Nah kalau yang halal saja dia mampu menahan diri, apalagi yang haram. Pasti dalam keadaan saum itu dia sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro yang haram, yang halal saja sedang dia tahan untuk tidak dia nikmati. Maka insya Allah doa yang orang saum itu diterima oleh Allah, lamunnya saumna gitu ya. Karena ada juga yang saum dari yang halal tapi yang haram tuh. Ya kan? Dia tidak makan, tidak minum, tapi sepanjang hari ngomongkeun batul misalnya. Yang kedua, yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah, imamun adil, pemimpin yang adil. Kenapa? Pasti dia dekat dengan Allah. Bisa kita bayangkan begini, Bapak Ibu sekalian. Anda membuang duri dari jalan, demi agar jangan sampai ada orang yang celaka karena keberadaan duri itu, misalnya karena kacugak teh naon bahasa Indonesia tertusuk beda, akhirnya orang itu mati tertusuk pisau, orang itu mati karena kacugak pisau, tercugaklah maksudnya, tercugak. Bapak Ibu ambil itu si duri itu, buang di tong sampah. Itu bukan hanya saja ibadah, syu'batun min syu'batil iman, bukti keimanan seseorang, kata Rasulullah dalam hadis itu. Kalau seorang hanya membuang duri dari jalan, itu gak akan sampai keringetan. Yang namanya duri itu paling segede gini. Oh kalau segede gini malah duri itu. Duri yang segede gitu, gak akan capek kita. Itu saja sudah ibadah. Bagaimana ibadah seorang pemimpin yang adil? Yang selama dia memimpin itu, dia berhasil membuang duri-duri kehidupan masyarakat. Sehingga akhirnya masyarakat yang dipimpinnya itu hidup sejahtera, bahagia, lahir batin dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. 280 juta dia pimpin itu hidup sejahtera, bahagia seperti itu. Berapa ibadahnya dalam satu hari? Makanya pesan saya Bapak Ibu, andai kata nanti suatu saat Bapak Ibu ketemu di negeri ini pemimpin yang adil, tolong jangan minta apa-apa, minta didoakan, makbul doanya Pak. Pak itu tolong doakan kami masuk surga itu makbul doanya. Dan nanti kalau Bapak Ibu ketemu pemimpin yang adil itu, tolong saya diberitahu. Saya juga ingin minta didoakan, karena selama ini saya belum menemukan. Dan kemungkinan tidak akan pernah kita menemukan. Kenapa? Yang dimaksud oleh Allah pemimpin yang adil itu kalau dia memimpin dengan melaksanakan aturan dan hukum Allah. Setiap aturan yang bertentangan dengan aturan Allah adalah aturan yang zalim. Makanya begitu Adam dan Hawa melanggar aturan Allah memakan buah khuldi, apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Setiap pelanggaran terhadap aturan Allah, maka itu adalah kezaliman.
Begitu kita menegakkan aturan dan hukum bertolak belakang dengan aturan dan hukum Allah, zalim. Jadi kalau saya ditanya, adakah pemimpin yang zalim? Tidak ada, selama hukum Allah tidak ditegakkan. Ini adil dalam pemahaman Islam, adil dalam menurut Allah ya. Kalau adil dalam konsep manusia tentu lain lagi. Ya sudah, kalau gitu tinggalkan saja yang ini. Yang ketiga, yang doanya juga tidak akan ditolak oleh Allah adalah doaul mazlum, doa orang yang terzolimi. Nah, kenapa? Allah tuh sangat murka kepada orang yang berbuat zalim. Karena itu mengancam setiap pemimpin yang berbuat zalim, termasuk orang pertama dari umat Rasulullah yang akan masuk neraka jahanam tanpa hisab. Murka betul Allah itu pada orang yang berbuat zalim. Kenapa? Yang layak berbuat zalim itu Allah, Pak. Allah yang menciptakan kita. Allah Maha Kuasa untuk berbuat apapun sekehendaknya, karena kita adalah makhluk ciptaannya. Tapi Allah kemudian menyatakan dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi, saya haramkan kezaliman itu pada diri saya. Tidak akan ada satupun makhluk yang merasa akan terzolimi. Orang kafir itu tidak akan terzolimi, Pak. Sehingga nanti orang kafir ketika akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam, mereka akan mengatakan, Allah Maha Adil, saya layak untuk abadi di neraka jahanam. Saya haramkan kezaliman itu pada diri saya. Nah, kalau Allah yang berhak berbuat zalim itu mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim, betapa luar biasa murkanya Allah kalau ada makhluknya yang namanya manusia itu malah berbuat zalim gitu. Jadi kalau Allah luar biasa murka pada orang yang berbuat zalim, di sisi lain Allah menjadi dekat dengan orang yang terzalimi. Makanya kalau Bapak Ibu suatu saat merasa terzalimi, manfaatkanlah saat itu untuk berdoa. Harusnya kita berterima kasih pada yang menzalimi kita, karena dia telah membuat kita menjadi orang yang dekat dengan Allah SWT. Saya kadang-kadang berpikir begini, Pak. Sekarang ini negeri kita ini sedang semrawut sekali ya. Akibat mungkin 10 tahun kemarin itu negeri ini dikelola dengan aut-autan gitu. Dan penggantinya sekarang juga wallahu a'lam, nggak tahu juga. Saya kadang-kadang berpikir gitu ya, apa nggak sebaiknya kita kumpul gitu, lalu kita berdoa bersama gitu. Saya yakin itu Allah akan mendengar doa orang-orang yang terzalimi. Bayangkan kalau yang terzalimi itu sekian juta orang. Ya, mudah-mudahan Allah segerakan mengabulkan doa kita gitu, untuk kebaikan negeri ini gitu. Mungkin harus selesai dengan cara seperti itu gitu. Mengalirnya doa-doa dari orang-orang yang terzalimi. Itu yang pertama, Bu ya. Yang kedua, kenapa doa tidak terkabul? Tadi yang pertama itu karena mungkin kita belum termasuk ibad, masih dalam posisi abid, masih jauh dengan Allah. Padahal untuk doa kita dikabul, kita harus menjadi orang yang dekat dengan Allah, yaitu ibad. Yang kedua, kemungkinan doa itu tidak dikabul karena seseorang itu bergelimang hidupnya dalam maksiat dan senantiasa mengkonsumsi sesuatu yang haram. Untuk itu mari kita renungkan sebuah hadis, di mana dalam hadis ini diriwayatkan
Rasulullah mengawali sabdanya dengan mengatakan innallaha ta'ala thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Allah itu adalah zat yang maha baik. Allah itu zat yang maha suci. Karenanya Allah tidak akan pernah mau menerima hambanya kecuali yang suci juga. Allah zat yang maha suci. Karenanya dia tidak mau menerima hambanya kecuali yang suci juga. Wa inna Allah amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah telah memerintahkan pada orang mukmin sebagaimana perintahnya terhadap para rasul. Lalu kemudian Rasulullah SAW membacakan 2 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian apa yang baik-baik, halalan thayyibah, yang halal dan yang baik. Wa'malu sholihan, lalu berbuat amal salehlah. Setelah itu beliau membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, nah ini ditujukan pada orang yang beriman, tadi pada para rasul ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sama kulu min thayyibat, redaksinya yang berbeda. Makanlah yang baik-baik, yang halal dan yang thayyiban itu. Halal dan baik itu ma razaqnakum, apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi baik kepada para rasul maupun pada orang mukmin, Allah memerintahkan untuk tidak memakan kecuali yang halal dan thayyib. Itu ya. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang thayyib, yang baik, yang suci. Dia tidak mau menerima dari hambanya kecuali yang baik dan suci pula. Setelah itu beliau lalu mengkisahkan seorang pria. Dalam hadis itu digambarkan yutilus safar. Pria itu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Nah, ini sudah gambaran awal dari penderitaan orang ini. Menempuh perjalanan yang sangat jauh. Berarti dia gak pulang-pulang ke rumah karena tidak punya rumah, gak punya tempat tinggal. As-asa aghbara, rambutnya kusut, pakaiannya kumal. Itu digambarkan seperti itu. Semakin menunjukkan bahwa orang ini luar biasa sangat menderita. Sampai ya rambut kusut pun sudah gak terurus lagi. Pakaian kumal karena gak diganti-ganti. Di tengah padang pasir yamuddu yadaihi lasama, dia ulurkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Dia udah nggak kuat dengan penderitaan yang dia alami. Seakan-akan dia tidak mau meninggalkan padang pasir, lebih baik mungkin badannya atau kulitnya hangus tersengat matahari yang panas di padang pasir itu sebelum Allah mau mengabulkan doanya. Para sahabat yang menyaksikan peristiwa itu lalu berkomentar, masa sih Allah tidak mau mengabulkan doa hambanya yang sudah menderita seperti itu lalu berdoa dengan memelas seperti itu pula. Wajar dong kalau Allah kabulkan doanya. Mungkin gitu dalam pikiran para sahabat. Alangkah terkejutnya para sahabat ketika Rasul mengatakan, sampai kapanpun dalam kondisi dia seperti itu, jangan harap Allah akan mengabulkan doa dia. Gak akan pernah Allah mengabulkan doa dia. Nah, kenapa Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan, sebelum dia dalam kondisi seperti ini, dulu dia hidup dalam kecukupan. Tapi sayang sebagian dari hartanya dia peroleh dengan jalan yang haram.
Sehingga wa mat'amu haram, wa masrabu haram, wa malbasu haram, wa ghuziya bil haram. Makanan yang dia minum, makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, pakaian yang dia pakai dibeli sebagian dari harta yang haram, sehingga dia dihidupkan, dikenyangkan oleh barang-barang yang haram. Kalau hidupnya sudah bergelimang dengan yang haram-haram seperti itu, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa dia? Bukankah di awal hadis tadi Rasul sudah mengatakan, sesungguhnya Allah itu zat yang maha suci, dia tidak akan pernah mau menerima dari hambanya kecuali yang suci pula. Ini kenapa jadi sepi gini? Ngeri ya kalau kita bayangkan ini. Coba kita bayangkan begini Bapak Ibu sekalian. Hanya gara-gara seseorang itu hitut. Nah ini hitut apa lemesnya ini? Ya hitut bobos. Ya bobos ya. Gara-gara seseorang bobos. Jadi asal tepararuguh di. Sudahlah hitut, nggak usah dilemas-lemas, daripada lagi hitut, dari dilemas-lemas ke anggap hitut gitu ya. Gara-gara seseorang hitut, berdosakah dia? Berdosakah seseorang karena hitut, karena kentut? Berdosa bu. Kalau dia sampai nggak ngaku, kamu kentut ya? Enggak, padahal kentut ya, berdosa berbohong. Orang kentut itu tidak berdosa. Tapi gara-gara dia sudah kentut, sudah buang angin, jangan coba-coba dia mendekatkan diri pada Allah dalam sholat. Kenapa? Allah zat yang maha suci. Di mata Allah dia sudah tidak suci karena baru kentut itu. Kalau mau dekatkan diri pada Allah dalam sholat, silahkan bersuci dulu. Di antaranya basuh muka, dua tangan, usap kepala, basuh kaki, bahkan disunahkan kumur-kumur, telinga, hidung. Padahal kalau kita pikir-pikir, hitut itu keluarnya di mana? Tapi harus dibersihkan semua itu. Kalau kemudian dia paksakan sholat tanpa dia berwudu terlebih dahulu, pasti sholatnya ditolak oleh Allah, tidak sah. Hanya gara-gara hitut Pak. Gara-gara seseorang buang air kecil, buang air besar. Apalagi harus wudu kalau mau sholat. Bukan hanya sholat, tawaf termasuk juga. Gara-gara sepasang suami melakukan hubungan suami istri, halal haram? Hubungan suami istri halal, bahkan mungkin bernilai ibadah. Tapi setelah hubungan itu terjadi, jangan coba-coba mendekatkan diri pada Allah dalam sholat. Kali ini nggak bisa, cukup dengan hanya berwudu, mandi junub. Ya kan? Gara-gara seorang wanita sedang haid, sedang nifas. Kali ini bukan hanya sholat, saum pun haram. Gak boleh saum. Tawaf tidak boleh. Sebagian ulama bahkan mengatakan masuk masjid dalam rangka itikaf haram, walaupun tidak melakukan kegiatan seperti tadarus, ibadah dan sebagainya, hanya itikaf saja duduk gitu. Haram menurut sebagian ulama. Padahal bukan sebuah pelanggaran. Memang Allah menciptakan seorang wanita akan mengalami masa itu. Gara-gara air liur anjing kena di badan kita, di tangan kita, harus dibasuh 7 kali Pak. Salah satunya dengan tanah. Baru kita bisa menghadap Allah. Kalau gara-gara hitut,
gara-gara buang air kecil, buang air besar, junub, haid, nifas, air liur anjing, telah menghalangi kita untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan mendekatkan diri pada Allah kalau yang najis itu sudah menjadi darah daging seseorang, karena yang dia makan itu adalah harta yang haram, yang dia minum itu harta yang haram, sesuatu yang haram. Haram dalam Islam itu ada haram zatnya, ada haram cara memperolehnya. Kalau yang haram zatnya itu makanan nggak banyak lah ya. Daging babi, bangkai, darah, segala binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Lalu nanti ada tambahan hadis yang bertaring, bercakar dan sebagainya, itu yang jadi perdebatan di kalangan para ulama. Tapi yang halal pasti lebih banyak. Daging ayam halal haram? Ya? Halal kalau punya kita. Kalau ayam tetangga, ini kebetulan ada ayam tetangga masuk pekarangan rumah, lalu kita buka pintu, lalu dia malah masuk ke rumah. Kebetulan kita sedang megang pisau, terus kapencit si ayam teh. Setelah kapencit, terus kagoreng daging teh, terus kagoreng, terus kadahar. Maka daging ayam tuh haram masuk ke dalam tubuh kita. Lalu menjadi darah, daging, lemak dalam tubuh kita. Loh tidak, ayam saya beli dari pasar. Betul, beli dari pasar. Tapi uang untuk membelinya dari mana? Hasil korupsi kan? Tetap saja daging ayam tuh haram masuk ke dalam tubuh kita. Tolong periksa itu harta-harta yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Kalau sekarang misalnya urusannya hanya air liur anjing, mudah kita mengatasinya. Tinggal kita cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, selesai. Kita sudah menghadap Allah lagi. Bagaimana kalau yang najis itu sudah menjadi darah, daging, lemak dalam tubuh kita, dalam tubuh istri dan anak-anak kita, karena kita nafkahi mereka dengan harta yang haram. Apa artinya lagi berdoa pada Allah? Apa artinya lagi sholat? Gimana cara mensucikannya? Mau cuci darah? Gimana cuci darah itu? Berganti darah semuanya itu. Oke lah, mungkin darah bisa diusahakan dicuci darah gitu terus itu. Terus daging? Cuci daging? Maka tidak ada yang bisa menyelesaikan itu kecuali taubat nasuha. Harusnya kata Rasulullah, si orang itu jangan dulu berdoa kepada Allah, sucikan dulu dirinya di hadapan Allah. Taubat dia dengan taubat nasuha. Setelah dia bertobat dan insya Allah taubatnya diterima, baru dia bisa berdoa lagi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, si ibu kembali ke ibu yang dulu bertanya itu, kemudian mengatakan, hubungannya apa saya dengan hadis itu, Pak? Saya alhamdulillah sudah mendekatkan diri pada Allah. Yang wajib saya lakukan, yang sunnah pun saya kerjakan. Harta haram rasanya tidak pernah saya bersentuhan dengan harta yang haram itu. Karena saya tahu sedikit banyaknya tentang ibu yang bertanya itu, maka saya kemudian bertanya pada si ibu itu. Ibu selalu keluarkan zakat dari harta ibu? Tiap tahun, Pak. Yang 2,5 kilo itu. 2,5 kilo apa, emas? Beras. Atuh etam mah Bu, zakat fitrah. Jangankan ibu. Jangankan ibu. Yang orang miskin saja harus mengeluarkan zakat fitrah. Saya yakin mustahil zakat fitrah itu hanya fakir, Pak. Maksud saya zakat mal, Bu. Kalau harta seorang muslim sudah mencapai nisab dan dia sudah mencapai haul, 2,5% itu bukan harta milik dia lagi, tapi milik 8 golongan
yang terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, di antaranya milik para fakir miskin. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu tidak keluarkan zakat itu, berarti Ibu telah memakan hak milik orang lain, harta haram itu. Cuman sayangnya ini fakir miskin itu banyak yang nggak tahu. Karena itu saya pernah punya rencana dulu itu ya, mau saya kumpulkan semua fakir miskin yang ada di Bandung itu, di Masjid Istiqomah ini misalnya. Lalu saya jelaskan, wahai para fakir miskin, di harta orang-orang kaya itu 2,5% milik kalian. Sikat. Sehingga nanti fakir miskin itu datang ke rumah itu bukan persahabatan, mana sih duit saya kan gitu. Wah, akhirnya saya urungkan niat itu, Pak. Kebayang bakal ramai itu gitu. Akhirnya sudahlah, saya bilang nggak jadilah niat itu, saya urungkan aja. Lebih baik kita menyadarkan yang orang-orang yang kaya itu agar hak fakir miskin dan hak 8 golongan yang ada dalam surat At-Taubah 60 segera dikeluarkan itu ya. Kalau tidak, kita telah memakan harta haram, Pak. Bedanya dengan mencuri apa? Bedanya mencuri, korupsi itu kita mengambil hak orang lain, ya harta haram. Bedanya kalau ini hak orang lain kita tidak berikan, ya sama-sama haramnya. Ya. Jadi itu 2 penyebab utama kenapa doa itu tidak terkabul. Nah sekarang seorang kemudian bisa merasa begini, rasanya 2 hal itu tidak ada dalam diri saya. Saya sudah berusaha mendekatkan diri pada Allah, insya Allah yang haram tidak ada sepeser pun masuk dalam kehidupan, maksiat selalu saya jauhi. Kenapa doa belum juga dikabul? Kalau kita sudah menjadi ibad dan kita bersih dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun mungkin pernah kita berhubungan dengan haram dan kita sudah bertobat, insya Allah sudah Allah ampuni, maka pasti doa kita dikabul, Pak. Lah, kenyataannya saya belum dikabul misalnya. Nah, kalau belum dikabul berarti belum, bukan tidak akan dikabul. Pasti dikabul. Kalau 2 hal ini sudah terhindar dari kehidupan seseorang. Artinya dia betul-betul sudah jadi ibad, hidupnya betul-betul bersih dari kehidupan, jauh dari kehidupan maksiat dan yang haram. Pasti dikabul. Bahwa kemudian belum dikabul, ya berarti belum. Kenapa belum? Boleh jadi Allah masih ingin menguji keimanan seseorang, menguji kesabaran dia. Apakah dia lebih mencintai Allah atau lebih mencintai yang dia minta dari Allah itu? Ya itu ya. Karena standar keimanan paling mendasar itu seseorang harus membuktikan dalam hidupnya bahwa cinta dia kepada Allah dan Rasul mengalahkan cinta dia pada dunia dan segala isinya. Jadi sangat mungkin Allah ingin menguji keimanannya. Bisakah dia bersabar gitu, sehingga dia tetap menunjukkan rasa cintanya kepada Allah mengalahkan cinta dia kepada sesuatu yang dia minta dari Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah belum mengabulkan, asal saya tetap mencintai Allah itu. Karena yang saya cintai adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Yang kedua, sangat mungkin sudah dikabulkan oleh Allah. Loh gimana? Saya minta ini, kok belum ada ini itu? Yang datang itu. Saya minta diberi keturunan, belum ada keturunan. Saya minta kaya, tidak diberi kekayaan. Saya minta sehat, tetap sakit. Lalu itu dianggap belum dikabul. Padahal mungkin Allah sudah mengabulkan. Allah dalam mengabulkan hambanya yang dia cintai,
Itu dengan tidak memenuhi yang kadang-kadang dengan tidak memenuhi yang dia minta. Karena kadang-kadang yang diminta oleh seseorang itu kalau dikabulkan malah celaka. Saking cintanya Allah kepada yang bersangkutan, tidak dipenuhi mengabulkan doa orang itu dengan tidak memenuhi yang dia minta. Ketangkap gak ini maksudnya? Atau gini bahasa begini gini. Bapak ibu pernah gak berdoa kepada Allah minta celaka? Eta ku gancang ngomong teh. Saya yakin sering kita berdoa kepada Allah minta celaka. Yakin saya. Pasti ya kalimatnya tidak begitu. Ya Allah saya minta celaka. Enggak. Pasti kita mungkin berdoa ya Allah minta kaya, minta sehat, minta ini, minta itu. Banyak itu. Padahal yang kita minta itu sangat mungkin kalau dikabulkan oleh Allah celaka kita. Silakan baca Quran surat Al-Isra ayat 11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Terkadang manusia berdoa kepada Allah meminta sesuatu yang apabila dikabulkan celaka dia. Jadi ketika dia berdoa itu dia sedang berdoa minta celaka. Kenapa? Du'aahu bil khair, dia mengira yang dia minta itu baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu yang baik bagi kamu. Boleh jadi sebaliknya kamu sangat menyukai sesuatu padahal itu yang bisa mencelakakan diri kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kalian tidak tahu apa-apa. Bapak Ibu kenal Qarun? Ya? Tahu kan cerita Qarun? Nya eta maksudnya lain kenal-kenal wau gitu dah. Qarun mah udah pernah tinggal di Bandung. Siapa Qarun? Qarun itu orang yang luar biasa miskin dan luar biasa soleh, keponakan dari Nabi Musa alaihissalam. Dalam kesolehan yang luar biasa dan kemiskinan yang luar biasa juga, berdoalah beliau itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berilah saya kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Kalau saya miskin terus begini, bagaimana saya bisa beramal ya Allah? Dia ingin kaya, berdoa kepada Allah minta kaya karena ingin banyak beramal. Bagus gak doanya? Bagus sekali. Belum tentu doa kita seperti itu. Akhirnya Allah kabulkan. Jadilah si Qarun ini manusia terkaya pada waktu itu. Kekayaannya, silakan baca di Quran, kisahnya di Quran surat Al-Qasas 76 sampai 78. Anak kunci untuk menyimpan hartanya tidak bisa diangkat oleh sekian orang kuat. Dulu orang nyimpan misalnya di peti, di gudang atau apa, dikunci. Anak kuncinya kalau dikumpulkan tidak akan bisa diangkat oleh sekian orang kuat. Berapa kuintal itu anak kuncinya aja. Jadi berapa banyak hartanya. Setelah dia kaya seperti itu, betulkah dia semakin soleh, semakin dermawan, semakin banyak beramal? Boro-boro. Malah menjadi kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika diingatkan oleh masyarakat, ingat Qarun, ingat janjimu, apa katanya? Kekayaan ini sama sekali tidak ada urusan dengan Tuhan. Ini semua adalah karya saya, kerja saya, usaha. Kufur dia pada Allah. Lalu Allah menghukumlah Qarun. Dibelah bumi, dimasukkan Qarun dan seluruh hartanya ke perut bumi. Sehingga tidak ada seorang pun yang melihat jasadnya, tidak ada seorang pun yang mewarisi hartanya. Mungkin ini kenapa sejarahnya, kenapa kalau ada orang menggali tanah lalu menemukan harta, lalu disebut harta Qarun. Jadi dianggap semua harta yang ada di perut bumi ini milik si Qarun, hubung harta si Qarun. Padahal Qarun itu cerita di mana itu, di daerah
Sana itu ya, Yordania sana. Dia menggali di batu tulis. Nyari harta karun. Akhirnya cuma dapat jangkrik 3. Akhirnya harta umat Islam itu, dana umat Islam di haji disikat kan itu. Kayaknya masuk penjara kan orangnya itu. Masih ingat kan orangnya itu? Andai kata korun waktu sedang solehnya, sedang miskinnya itu tahu kalau dia kaya itu dia akan menjadi orang yang kufur, berakhir dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin korun tidak akan pernah berdoa minta kaya. Berarti ketika dia berdoa minta kaya itu dia berdoa minta celaka. Ini yang diingatkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 11 itu. Jadi pernahkah kita berdoa minta celaka? Pernah? Pernah. Untungnya oleh Allah dikabulkan doa kita dengan tidak dipenuhi keinginan kita itu. Diberilah kita yang lebih baik. Itu yang kita harapkan dari Allah. Tapi penjelasan ini pernah membuat seseorang, saya jadi bingung malah katanya Pak. Bingung kenapa? Jadi saya harus berdoa gimana? Sekarang berdoa minta kaya, takut celaka. Berdoa minta miskin, miskin mah tuh kudu ngadoa ge insyaallah lah. Jadi gimana ini yang sebaiknya berdoa itu? Saya ingat dulu pesan almarhum ayah saya itu. Terngiang saya itu. Jangan paksakan doa kamu di hadapan Allah. Silakan kita kemukakan apa yang baik menurut kita. Kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya misalnya ingin kaya. Silakan. Itu hak kita untuk minta pada Allah. Tapi jangan sampai di situ. Jangan titik. Ya Allah, berilah saya kekayaan sebanyak-banyaknya, misalnya kan itu. Udah titik. Koma. Tapi Allah, harus gitu. Andai kata saya kaya itu malah justru saya akan menjadi orang yang kufur, orang yang akhirnya berujung dengan laknat. Jangan Allah. Jangan kabulkan keinginan saya untuk kaya. Biarkan saya miskin Allah. Andai kata saya kaya matak picilakaun, biarkan saya miskin Allah. Asal jangan miskin teuing ya Allah itu. Itu boleh kita namanya minta padahal nanti miskin teuing ripuh deh. Kadal fakru yakuna kufran. Terkadang kefakiran bisa membuat orang kufur. Jadi boleh itu. Bagi yang belum punya jodoh misalnya kan, ya Allah ini ada si akang sudah gagah, kasep, soleh, jujur, baik dan sebagainya. Sayang Allah kalau sampai benangku batur. Ya Allah, jadikanlah si akang pasangan hidup saya. Tapi Allah harus itu. Andai kata si akang yang menurut saya itu baik, soleh, bager dan benghar ini menjadi suami saya, justru akan hancurlah kehidupan dunia dan akhirat saya. Jauhkan si akang dari kehidupan saya Allah. Tapi berilah gantinya yang lebih baik. Jangan jauhkan Allah terus dijauhkan Allah gantinya pan ribu. Jadi jauhkan, beri gantinya yang lebih baik kan itu. Jadi kira-kira doa model istikharah lah yang terbaik itu ya. Karena apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik menurut Allah pasti baik itu. Tapi baik menurut kita belum tentu baik. Jadi kalau doa kita belum juga dikabul padahal kita sudah rasa-rasanya sudah jadi ibad, maksiat, ya sesuatu yang haram begitu sangat jauh dari kehidupan kita, tapi doa belum dikabul, mungkin Allah masih ingin menguji keimanan kita. Apakah kita masih mencintai Allah atau malah kita sudah lebih mencintai sesuatu yang kita minta dari Allah daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala? Atau yang kedua, jangan-jangan Allah sudah mengabulkan doa kita dengan tidak memberi apa yang kita minta, tapi Allah sudah berikan sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa memicu kita untuk terus berjuang mendekatkan diri pada Allah dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berhasil menjadi ibad-ibad Allah sehingga apapun yang kita mohonkan, apapun yang kita perjuangkan, mudah-mudahan Allah kabulkan demi untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.